Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya Pak Guru berharap kalian sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Matematika kelas 5. Nah, jadi video pembelajaran hari ini untuk anak-anakku kelas 5 ya. Kelas 5A, 5B, dan 5C. Nah, jika anak-anak perhatikan di buku paket kalian, materi matematika yang akan kita pelajari pertama kali yaitu bab tentang operasi hitung pecahan, ya. Operasi hitung pecahan. Nah, sebelum anak-anak belajar tentang operasi hitung pecahan, ada materi syarat yang seharusnya kalian coba pelajari kembali, ya. Jadi sebelum kalian belajar tentang operasi hitung pecahan, ada materi syarat yang harus kalian coba pelajari kembali, kuasai kembali, yang dimana sudah kalian pelajari waktu kalian di kelas 4, ya. Yaitu materi syaratnya apa? Materi syaratnya yaitu tentang, ada yang bisa tebak? Tentang apa ya? Tentang kelipatan bilangan. Nah, ini ya, sebelum kalian mempelajari operasi hitung pecahan, ada materi yang sebaiknya coba kalian pelajari kembali. Kenapa? Karena nanti akan digunakan, ya, nanti akan digunakan pada bab operasi hitung pecahan. Materi syaratnya apa? Yaitu tentang kelipatan bilangan. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang tahu kelipatan bilangan itu seperti apa ya waktu dipelajari di kelas 4 dulu? Ada yang masih ingat nggak? Yang masih ingat, nanti Pak Guru kasih hadiah ya. Hadiahnya apa ya? Rahasia ya. Nah, kelipatan bilangan, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, di sini ada contoh, tentukan bilangan kelipatan 2. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa tebak? Bilangan kelipatan 2 itu bilangan berapa saja ya? Ada yang bisa tebak? Iya, benar sekali anak-anak. Jadi bilangan kelipatan 2 mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Jika kita perhatikan di sini ditambah 2 saja ya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 2 16, 16 tambah 2 18, 18 tambah 2 20, dan seterusnya. Jadi kelipatan 2 di sini kalau kita perhatikan kelipatannya ditambah-tambah 2 nih yang paling gampang ya anak-anak ya. Iya, seperti itu ya. Contoh yang berikut anak-anak yaitu tentukan bilangan kelipatan 3. Ayo, siapa yang bisa tebak? Siapa yang bisa tentukan bilangan kelipatan 3 itu bilangan berapa saja ya?
Mulai dari 3 ya. Ayo, siapa yang bisa? Nah, ini jawabannya. Bilangan kelipatan 3 mulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ya, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, ini sepertinya ditambah-tambah 3 ya. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 3 24, 24 ditambah 3 27, 27 tambah 3 sama dengan 30, dan seterusnya. Jadi tadi kalau bilangan kelipatan 2 ditambah-tambah 2, bilangan kelipatan 3 ditambah-tambah 3, gitu ya. Ya, itu tadi contoh bilangan kelipatan 2 dan contoh bilangan kelipatan 3. Nah, kita ke contoh yang berikutnya, yaitu tentukan bilangan kelipatan 4. Ayo anak-anak, coba sekarang ambil pensilnya, ambil bulpennya, ambil bukunya, kertas, lalu ditentukan bilangan kelipatan 4 itu bilangan berapa saja ya. Ayo, orang tua di rumah juga coba bisa membantu anak-anak di rumah ya dalam belajar, karena saat ini kita kembali melakukan pembelajaran online ya. Jadi sangat dibutuhkan peran orang tua untuk mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, biar anak-anak tidak mengalami kesulitan atau dapat bertanya jika mengalami kesulitan ya. Gimana anak-anak, sudah ditentukan bilangan kelipatan 4 itu bilangan berapa saja? Ayo, ditambah-tambah 4 ya, mulai dari 4 ditambah 4 8, ditambah 4 lagi 12, ditambah 4 lagi 16 ya, ditambah 4 dan seterusnya gitu ya. Pak Guru hitung sampai 3 ya. 1 2 3, waktunya habis. Tedet. Iya, kita lihat jawabannya anak-anak. Bilangan kelipatan 4. Nah, ini udah ada di layar nih. Yaitu mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan seterusnya. Jika kita perhatikan di sini bilangannya ditambah-tambah 4 ya anak-anak. Ditambah 4 8, tambah 4 12, tambah 4 16, tambah 4 20 dan seterusnya gitu ya. Jelas ya anak-anak ya? Masih mau contoh lagi anak-anak? Pak Guru akan berikan contoh yang paling gampang nih ya. Masih mau nggak nih contoh nih? Masih mau ya? Oke, kita berikan satu contoh lagi, yaitu tentukan bilangan kelipatan 5. Wah, kalau ini gampang nih ya, ditambah-tambah 5 aja nih. 5, 10, 15, 20, 25 ya, 30 dan seterusnya ya. Mudah sekali. Nih, kelipatan 5 yaitu mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya. Ditambah-tambah 5 ya. Tambah-tambah 5 nih. Ya. Nah, itu tadi anak-anak contoh ya. Contoh
kelipatan bilangan, ya. Nah, dengan menggunakan dasar ini, dengan menggunakan contoh-contoh ini, nanti kita akan belajar kelipatan persekutuan. Ada lagi namanya kelipatan persekutuan. Kalau ini tadi kelipatan bilangan. Nah, yang berikutnya adalah kelipatan persekutuan. Nah, kita nanti akan menggunakan konsep atau contoh-contoh ini untuk menentukan kelipatan persekutuan. Jadi ini kalau bisa contoh-contohnya benar-benar anak-anak harus kuasai ya, agar dalam menentukan kelipatan persekutuan nanti anak-anak tidak mengalami kesulitan ya. Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi nomor WA-nya Pak Guru ya, bisa ditanyakan. Insya Allah nanti Pak Guru akan jawab ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang tadi Pak Guru bilang ya, yaitu kelipatan persekutuan. Nah, kayak gimana nih kelipatan persekutuan? Nah, kita langsung ke contohnya saja. Ayo. Contoh yang pertama. Tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Ada kata persekutuan nih. Kayak gimana tuh ya? Siapa yang tahu tuh artinya persekutuan? Persekutuan artinya apa ya? Bersatu gitu ya? Bergabung gitu ya? Oke. Tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kita coba jawab ya. Nah, anak-anak, cara yang pertama kalian tentukan dulu kelipatan 2 ya. Kelipatan 2. Kalian tentukan dulu kelipatan 2 itu bilangannya berapa saja. Tadi sudah kita pelajari di awal ya. Kelipatan 2 itu ada sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Setelah itu kalian tentukan lagi kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 tadi sudah kita pelajari di awal. Kelipatan 3 itu yaitu mulai dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan tentukan kelipatan persekutuannya ya. Kita akan tentukan kelipatan persekutuannya. Gimana caranya? Caranya kita lihat kita lihat angka yang sama ya. Angka yang sama. Di sini angka yang sama pada kelipatan yang sudah kita buat tadi, yaitu pada kelipatan 2 ada 6, pada kelipatan 3 ada 6. Nah ini sama nih, kita lingkari ya, kita tandai seperti ini. Masih ada lagi nggak yang sama nih? Coba perhatikan baik-baik, masih ada lagi nggak yang sama? Ayo tebak. Masih ada ya, yaitu ini dia, ternyata ada lagi yang sama nih, yaitu 12 ya, 12 ya. Coba cek lagi, masih ada lagi nggak yang sama nih? Ayo sama-sama kita lihat. Tadadadat. Ada nggak? Oh, ternyata ada, yaitu 18 ya. Nah, setelah anak-anak sudah memperhatikan atau sudah melihat bilangan yang sama ya, bilangan yang sama seperti ini, itulah kelipatan persekutuannya ya. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12 ya, dan 18 ya.
Masih ada lagi sebenarnya ya. Ini jika dilanjutkan bilangannya nanti kita akan menemukan bilangan yang sama lagi. Cuman nggak usah banyak-banyak ya. Cukup sampai di sini saja. Kayak judul lagu ya. Ya, jadi untuk contoh ini kita menemukan 3 buah kelipatan persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3, yaitu 6, 12, dan 18. Jelas ya? Ya. Jika kurang jelas nanti boleh ditanyakan atau coba putar ulang lagi videonya, ditonton ya. Disimak baik-baik ya. Oke, untuk lebih mantap kita coba berikan 1 buah contoh lagi ya anak-anak. Nah, ini ada 1 buah contoh lagi. Tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 ya, dari 3 dan 4. Nah, caranya tentukan dulu kelipatan 3 ya. Tentukan dulu kelipatan 3. Kelipatan 3 tadi sudah kita pelajari di awal, yaitu mulai dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Setelah itu kita tentukan lagi kelipatan 4 ya. Nah, ini kelipatan 4 mulai dari 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Selanjutnya kita tentukan kelipatan persekutuannya ya. Kelipatan persekutuan dengan cara kita melihat ada nggak bilangan yang di atas sama bilangan yang di bawah yang sama. Ayo coba anak-anak lihat baik-baik, ada nggak bilangan yang di atas sama bilangan yang di bawah yang sama? Kalau ada, mari kita tandai. Bilangan berapakah itu? 12 ya. Masih ada lagi bilangan yang sama? Bilangan berapakah itu? Kita tandai sama-sama. 24 ya. Oke, di contoh ini yang sama yaitu 12 dan 24 ya. Nah, berarti kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12 dan 24 ya. Masih ada lagi bilangan kelipatan persekutuannya. Jika ini dilanjutkan nanti kita akan menemukan bilangan yang sama lagi, tapi kita buat seperti ini saja ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting di sini anak-anak sudah paham ya konsepnya. Oh, untuk menentukan kelipatan persekutuan yaitu dengan cara kita melihat kelipatan ya, kelipatan yang sama ya. Kita lihat bilangan kelipatan yang sama. Itulah yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan gitu ya. Nah, anak-anak, tadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan kelipatan ya. Di yang awal tadi kita sudah menentukan atau kita sudah belajar cara menentukan kelipatan. Lalu yang barusan ini kita belajar menentukan kelipatan persekutuan. Untuk yang berikutnya, nah ini intinya nih ya, intinya dari yang sudah kita pelajari ya, konsep-konsep yang sudah kita pelajari, intinya yaitu kita akan menentukan KPK. Nah, anak-anak pasti sudah pernah dengar apa itu KPK ya kan? Kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK ya. Jika kalian sudah lupa, coba buka lagi bukunya di kelas 4. Cari di situ bab tentang KPK ya. Nah, ini intinya adalah ini anak-anak. Wah, ini ada apa nih? Ini kayaknya ada kesalahan nih anak-anak ya. Tapi nggak apa-apa nih, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja.
Yang ini bagian bawah ini jangan diperhatikan dulu ya. Ini kayaknya ada sedikit koreksi ya. Harusnya ini nggak nampak dulu nih. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat KPK. Nah, anak-anak, inilah bagian pentingnya. Inilah bagian pentingnya yang harus kalian betul-betul simak ya, karena nanti akan digunakan dalam menentukan atau digunakan dalam mempelajari operasi hitung pecahan ya. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, waktu di kelas 4 sudah Pak Guru sempat ajarkan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu salah satunya menggunakan pohon faktor ya. Tapi di sini Pak Guru tidak menggunakan pohon faktor ya, berhubung anak-anak di sini masih ada yang belum menghafal perkalian, pembagian. Jadi Pak Guru hindari yang namanya pohon faktor. Kita gunakan konsep yang sudah kita pelajari di awal tadi ya. Kita akan gunakan konsep-konsep itu untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari sebuah bilangan ya. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke contoh saja ya. Ini contoh, tentukan KPK dari 2 dan 3. Ayo, tentukan KPK dari 2 dan 3. Jawab. Nah, caranya kalian tentukan kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 ya, yaitu mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Setelah itu kalian tentukan lagi kelipatan 3. Kelipatan 3 yaitu mulai dari 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Langkah selanjutnya kalian tentukan kelipatan persekutuan. Ya, ayo ingat kembali bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan. Sudah kita pelajari di awal tadi, yaitu dengan melihat bilangan yang sama ya, melihat bilangan yang sama. Mana nih bilangan yang sama? Nih, 6 ya. Ada lagi bilangan yang sama, 12. Ada lagi bilangan yang sama, yaitu 18 ya. Nah, kelipatan persekutuannya di sini ada 3 ya, yaitu ada 6, 12 dan 18. Nah, untuk KPK-nya kita ambil yang paling kecil ya. Kelipatan persekutuan yang terkecil yang kita ambil, itulah KPK-nya ya. Jadi untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya, kita lihat atau kita ambil kelipatan ya, kita ambil kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 6 ya. Jadi KPK dari 2 dan 3 ya, KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya, bukan 12, bukan 18, tetapi KPK-nya adalah 6. Jadi kita ambil kelipatan persekutuannya yang terkecil. Jelas ya? Ya. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Baik. Untuk lebih jelasnya kita coba buat satu contoh lagi. Nih, tentukan KPK dari 3 dan 4. Ya. Tentukan KPK dari 3 dan 4. Jawab. Nah, kita tentukan dulu kelipatan 3. Tentukan dulu kelipatan 3. Kelipatan 3 yaitu mulai dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kita tentukan lagi kelipatan 4. Nih, kelipatan 4 yaitu mulai dari 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Selanjutnya kita cek bilangan yang sama atau kita tentukan kelipatan persekutuannya. Kita tentukan kelipatan persekutuannya yaitu dengan cara melihat bilangan yang sama. Adakah bilangan yang di atas dengan yang di bawah sama? Ada? Kalau ada, kita tandai.
Nah, ini yang sama adalah 12. Ada lagi yang sama? Ah, ini ada lagi yang sama, yaitu 24. Nah, berarti KPK-nya ini, KPK dari 3 dan 4 adalah kita ambil yang paling kecil. Kita ambil kelipatan persekutuan yang terkecil, ya, yaitu 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Seperti itu. Paham anak-anak? Ya. Pak Guru harap kalian bisa nyimak baik-baik, nonton baik-baik, dipelajari baik-baik tentang KPK ini ya. Ya, ini KPK. Kenapa? Karena KPK ini nanti akan kita gunakan dalam bab operasi hitung pecahan. Ya. Operasi hitung pecahan. Jadi ini KPK ini kalian harus benar-benar kuasai terlebih dahulu, karena ini adalah materi syarat. Materi syarat yang harus kalian coba pelajari kembali, pahami kembali sebelum masuk ke bab operasi hitung pecahan. Baik anak-anak, Pak Guru rasa penjelasan Pak Guru hari ini cukup. Pak Guru agak sedikit kurang sehat. Doakan Pak Guru sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Pak Guru terus semangat dalam membuat video-video pembelajaran berikutnya, ya. Terakhir, Pak Guru pesan kepada anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada, ya, terutama dalam hal penggunaan masker, dan sering-seringlah mencuci tangan setelah beraktivitas menggunakan sabun dan air yang mengalir. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya virus corona. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mantap guys. Allahu Akbar.